bahwasanya 25 Desember itu diidentikan dengan hari kelahiran Yesus Kristus atau Merry Christmas atau Idul Milad Al-Masih kalau dalam bahasa Arab itu hari kelahirannya Al-Masih, Yesus Al-Masih itu. Nah, kalau kita coba perhatikan, kalau kita melihat pada Injil atau yang disebut sebagai Injil canonical Injil, Injil yang diterima oleh orang Kristen atau Injil yang dianggap Injil yang otoritatif, itu ada 4, Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut Injil Matius, kemudian Injil Markus, kemudian Injil Lukas, kemudian Injil Yohanes. 4 Injil ini yang dianggap sebagai Injil kanonik. Kanonik itu maksudnya accepted by the church, diterima oleh gereja gitu. Adapun Injil yang berkembang, misalnya The Gospel of Barnabas, Injil Barnabas itu tidak diterima oleh orang Kristen. Nah, ketika kita bicara tentang Jesus birth, kelahiran Yesus Kristus, itu dinarasikan di dalam 2 Injil. Ada Injil The Gospel of Matthew dan The Gospel of Luke. Gitu. 2 Gospel ini disebut sebagai Synoptic Gospels. Synoptic Gospel itu apa? Injil yang menarasikan sesuatu dengan sama. Gitu. Bisa dilihat, kalau jenengan sejajarkan, Matius sama Luke itu memiliki kesamaan. Gitu. Tambah 1, yang Injil Sinoptik itu mulai Injil Matius, Markus, sama Lukas. Dalam Biblical Studies, dalam kajian Bible, itu yang dianggap paling tua itu Markus. Meskipun Markus itu ditempatkan setelah Matius. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, ini tapi yang saya punya versi Arab, yang versi Inggris atau Indonesia banyak juga, tapi yang saya bawa ini sekarang yang versi Arabnya. Kalau kita lihat di sini kan Injil Mata itu yang pertama, baru Injil Markus, kemudian Injil Lukas, kemudian Injil Yohana atau The Gospel of John. Nah, ketika kita bicara tentang Jesus birth, itu dengan data Injil Sinoptik itu ditemukan di Injil Matius dan Injil Lukas. Padahal masih tadi Injil Sinoptik kan 3, Matius, Markus, Lukas. Yang Yohanes itu tidak. Artinya cerita kelahiran Yesus itu dijelaskan di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Tapi secara singkat, kalau kita coba perbandingkan, kelahiran Yesus itu kalau menurut Injil Matius itu terjadi pada kekaisaran Herodus atau Herod the Great. Kemudian tapi menurut Injil Lukas itu Caesar Augustus atau Kaisar Agustus. Gitu. Nah, kalau kita lihat di Matius itu nanti Yesus itu ketika setelah lahir itu dikunjungi oleh Magi. Magi itu penyembah api atau orang Majusi. Orang Majusi itu mengikuti bintang dari timur, kemudian mencari sosok anak yang dilahirkan yang rombongan orang Majusi ini akan sujud dan menyembahnya. Artinya mengikuti bintang dari timur. Ini kita nanti coba catat ya pelan-pelan. Kemudian itu saja yang poin pentingnya. Kemudian kalau kita lihat pada Injil Lukas, di Injil Lukas pada kekaisaran Agustus itu dilakukan sensus. Jadi Kaisar Agustus itu kan seorang kaisar Romawi. Maka bangsa Romawi ketika Palestina, ketika itu kan dijajah oleh Romawi. Bangsa Romawi itu secara perpolitikan dan ilmu ketatanegaraan itu luar biasa. Sehingga ketika itu bangsa Israel yang dijajah itu harus melakukan sensus. Sensus itu ya sensus penduduk itu. Didata jumlahnya berapa, jumlah populasinya berapa, anaknya berapa, dan seterusnya. Nah, karena ada perintah untuk melakukan sensus, maka Yosef
atau Yusuf. Yusuf itu seorang laki-laki yang meminang Mary atau Maryam itu. Jadi ketika itu dipinang. Mary sama Maryam ini karena sudah dipinang, dulu kan ini masih tradisi di Arab dan juga tradisi Yahudi, antara nikah sama meminang itu kadang jumlah waktunya cukup lama karena nunggu laki-laki itu mengumpulkan modal dan sebagainya, baru kalau sudah agak mapan baru nikah. Nah, akhirnya Mary sama Joseph ini pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Lahmin atau kotanya Daud. Daud itu David. Karena meskipun Mary sama Yosef ini tinggalnya di Nazaret. Nazaret itu Nasoro itu. Maka kata Nasrani itu dari kata Nazaret, yaitu desa kecil di provinsi Galilea. Akhirnya ketika di perjalanan ke Bethlehem itu tidak mau menginap, tidak menemukan kamar karena sudah penuh. Akhirnya Yesus itu dilahirkan di kandang binatang ternak itu. Nah, kemudian setelah Yesus itu lahir, maka ada ru'at. Ru'at itu pengembala kambing. Pengembala kambing itu mengembalakan kambingnya meskipun malam hari karena bulan itu bersinar gitu. Ini yang menjadi poin kita. Artinya tadi ada ada 3 poin di sini. Adanya sensus, kemudian yang kedua adanya kunjungan orang Majusi yang mengikuti bintang dari timur. Kemudian ada kunjungan dari para pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya. Artinya kalau kita lihat 3 peristiwa ini mungkinkah terjadi pada musim dingin sebagaimana bulan Desember. Bulan Desember itu nanti bulan 1, bulan 2, bulan 3, baru 4 itu mulai musim semi. Artinya ini terjadi pada musim dingin. Nah, kalau terjadi pada musim dingin, mungkinkah seorang Kaisar Agustus itu memerintahkan sensus pada musim dingin? Padahal orang melakukan perjalanan musim dingin itu sangat riskan dan bisa meninggal gitu karena kedinginan. Yang kedua, dalam musim dingin apakah bintang itu masih bersinar? Maka jawabannya tentu tidak. Kemudian yang kedua, apakah pengembala kambing itu bisa mengembalakan kambingnya pada musim dingin? Secara umum kalau musim dingin itu rumput-rumput itu sudah meninggal. Nah, ini ada 3 peristiwa yang tidak mungkin Natal itu jatuh pada bulan Agustus gitu. Ini kalau kita coba analisa dari peristiwa-peristiwa yang dinarasikan oleh Injil Matius dan Injil Lukas. Kemudian berikutnya sama ya, saya dikit-dikit aja biar nggak bingung ya. Nah, kalau kita coba sekarang lihat narasi kelahiran Isa alaihissalam dalam Al-Quran itu dijelaskan. Ini jenengan bisa lihat di surat Maryam. Di sana ketika Maryam itu menyepi dijelaskan tempat timur itu. Maka ketika itu Maryam itu kesakitan ingin melahirkan itu. Maka ketika itu lapar, kesakitan dan sebagainya itu, maka Allah memerintahkan wa huzzi ilaika bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyya. Disuruh menggerakkan kelapa pohon korma supaya kormanya itu jatuh. Akhirnya kormanya itu bisa dimakan. Artinya kelahiran Isa alaihissalam ini terjadi pada saat korma itu berbuah. Korma itu berbuah artinya tidak mungkin terjadi pada musim dingin. Artinya keterangan Al-Quran dengan keterangan Injil itu mengatakan bahwasanya Natal itu tidak mungkin terjadi pada musim dingin. Itu tidak mungkin terjadi pada musim dingin. Ini matching, ada kesamaan gitu. Artinya tidak mungkin
Natal itu jatuh pada bulan Desember yang notabene-nya adalah musim dingin. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, ini ada sumber Kristen, bukunya nanti saya langsung poinnya saja. The Court Martial of Jesus, a Christian defends the Jews against the Church of Decide. Kalau kita lihat di sana, day and year of birth, maksudnya bicara tentang hari dan tahun kelahiran Yesus Kristus. Maka di sana dikatakan the day of Jesus' birth is unknown. Hari kelahiran Yesus itu tidak dikenal. We have the date of December 25 or the night of December 24, 25 in the church calendar. Kita memiliki tanggal, yaitu tanggal 25 Desember atau 4 Desember. Berdasarkan apa? Kalender gereja. But this date was certainly arbitrary. Maksudnya apa? Penentuan tanggal ini ada kompromisasi. Kemudian dijelaskan Jesus' birthday was not, kita coba lihat, was not celebrated until the 4th century. Artinya perayaan Natal itu tidak pernah dirayakan sampai abad ke-4. Before that, there was no Christmas. Sebelum itu tidak ada yang disebut dengan Christmas. For 300 years, the gospel was proclaimed without this holiday. Artinya 300 tahun Injil itu dikabarkan tanpa ada perayaan apa? Christmas. Kemudian ini saya panjang langsung intinya. Kemudian dijelaskan ternyata 25 Desember itu originally a pagan holiday, artinya hari kelompok paganisme, penyembah patung, yaitu hari apa? Ada Sol Invictus. Sol Invictus itu dewa matahari. Kemudian ketika apa? Ketika itu Raja Kekaisaran Konstantin itu masuk ke Kristen, kemudian mencoba memasukkan Natal itu ke perayaan pagan yang atau dewa matahari yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat mereka. Kemudian di bawahnya dijelaskan ternyata menurut Eastern Church atau Gereja Timur, perayaan Natal itu tidak dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kalau kita Eastern Church itu diantaranya Kristen Koptik yang ada di Mesir, itu merayakannya pada 6 Desember. Sehingga kalau kita di Mesir, dulu di Mesir, itu 25 Desember itu nggak begitu ramai. Yang ramai itu atas Santa Claus dan sebagainya, orang-orang jual itu kalau sudah menjelang 6 Januari gitu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi ada teologi Trinitas. Sebenarnya kita bisa lihat di Credonesia. Credonesia itu syahadat iman rasuli, yaitu syahadatnya orang Kristen. Ini panjang kalau kita kaji tidak mungkin selesai, tapi intinya saya langsung pada poinnya tentang bagaimana pandangan orang Kristen terhadap Yesus. Yesus itu adalah Ibnullah Al-Wahid, anak Allah yang satu-satunya. Dia maulud, dilahirkan wahir makhluk, tapi tidak diciptakan. Artinya Yesus itu sudah ada sebelum penciptaan alam semesta. Bahasa ini sebenarnya bahasa yang problematik. Bagaimana sesuatu itu dilahirkan tapi tidak diciptakan. Padahal sesuatu yang dilahirkan itu pasti diciptakan. Artinya dalam pandangan Kristen, Yesus itu ketuhanannya itu tidak dilahirkan. Sehingga ada orang Kristen yang mengatakan lam yalid wa lam yulad, itu ya benar. Karena Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan atau dilahirkan, karena Yesus Kristus pun tidak dilahirkan. Maksudnya dilahirkan itu hanya bahasa metaforis. Artinya kayak kunci pintu ya berarti bukan anak kunci bukan berarti kunci itu punya anak, bukan, itu hanya bahasa metaforis itu.
Itu maksudnya aspek keilahiannya. Adapun aspek kemanusiaan ya tentu dilahirkan dari Maryam. Nah, kemudian yang terakhir kalau kita lihat ada doktrin Trinitas, Yesus adalah anak yang dilahirkan dari Bapa, maka posisi anak atau ibn itu maulud minal ab, dilahirkan dari Bapak. Ini yang sebenarnya sudah kita kaji tadi. Dalam pandangan Islam ini problematik karena dalam pandangan Islam Allah itu punya sifat, tapi sifatnya Allah itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya berbeda dengan oknum. Kalau oknum itu melebihi sifat, karena oknum itu bisa berdiri sendiri. Sehingga karena berdiri sendiri maka bisa dibedakan menjadi 3. Trinitas itu Tuhan Ayah, Tuhan Anak, kemudian Rohul Kudus. Tuhan Ayah itu ya beda dengan Tuhan Anak. Tuhan Anak itu ya beda dengan Tuhan Rohul Kudus. Tuhan Rohul Kudus itu ya beda dengan Tuhan Bapa. Tetapi mereka secara esensi sama, tetapi bisa dibedakan. Ini yang sebenarnya kritik Al-Quran terhadap anak Tuhan itu baik secara hakiki, literal dan juga metaforis itu tidak boleh. Meskipun orang Kristen suka merespon bahwasanya itu secara metaforis bukan secara literal. Kalian yang dimuliakan Allah, silakan kalau ada yang ingin disampaikan pada kajian ini, monggo.